Ya, selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 11, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Tokoraja. Untuk materi kita hari ini yaitu materi lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi saya sangat mengharapkan kepada kalian semua untuk menonton video pengajaran ini sampai akhir supaya inti dari materi kita ini dapat kalian pahami. Saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Kita akan mulai materi pembelajaran kita hari ini. Kita akan bahas materi lanjutan bab 2 dari materi minggu lalu ya. Jadi dalam materi lanjutan bab 2 ini kita akan membahas yang pertama, Sultan Agung versus Cipikun, atau ini adalah nama gubernur PUC pada masa itu ya. Oke. Yang kedua, perlawanan Banten. Yang ketiga, perlawanan Goa. Yang keempat, rakyat Riau angkat senjata. Yang kelima, orang-orang Cina berontak. Yang keenam, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mat Said. Jadi inilah materi yang kita akan bahas dalam pertemuan hari ini. Sultan Agung versus Cipikun, atau bisa juga dikatakan ini Sultan Agung melawan PUC, karena Cipikun ini merupakan gubernur PUC. Apa sebenarnya latar belakang Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap Cipikun? Nih, kedudukan PUC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. PUC melakukan monopoli perdagangan. PUC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. PUC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan PUC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Nah, inilah latar belakang Sultan Agung melakukan perlawanan. Sultan Agung ini merupakan raja terkenal pada masa itu. Pada masa Sultan Agung inilah Mataram mencapai masa keemasan atau masa kejayaan, di mana Sultan Agung ini memiliki cita-cita yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara, termasuk kekuasaan PUC. Inilah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Sultan Agung pada masa itu, di mana Mataram pada masa itu juga mencapai masa keemasan. Jadi untuk mewujudkan cita-citanya ini, Sultan Agung itu melakukan serangan ke Batavia atau ke Jakarta sekarang itu sebanyak 2 kali. Ini kita lihat. Nah, serangan pertama itu tahun 1628. Bagaimana jalannya perang ini? Serangan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Kelincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng PUC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan PUC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Jadi bagaimana hasil serangan yang pertama ini? Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Jadi kesimpulannya, serangan yang pertama dilakukan oleh Sultan Agung itu mengalami kegagalan. Kenapa? Itu disebabkan oleh kelelahan dan kalah persenjataan pada masa itu. Pada tahun 1629, Sultan Agung melakukan serangan yang kedua ke Batavia. Bagaimana jalannya perang tahun 1629 ini atau serangan kedua Sultan Agung? Ini, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, kapal perang PUC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Jadi bagaimana hasil perangnya yang kedua? Ini, serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Kalau serangan pertama tadi gagal karena terserang penyakit dan kurangnya persenjataan, serangan kedua gagal karena apa? Ini, pasukan Mataram kekurangan bahan makanan, yaitu lumbung padi dibakar oleh pasukan PUC. Jadi nanti setelah kegagalan perlawanan ini, Sultan Agung itu akhirnya diganti oleh siapa? Ini, Sunan Amangkurat I, atau disebut juga ini dengan
sultan yang bersahabat dengan POC. Oke. Jadi Sunan Amangkurat I ini memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan POC seperti yang saya katakan tadi ya. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunojoyo. Jadi inilah akhir perang atau akhir perlawanan rakyat Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Selanjutnya kita akan bahas perlawanan Banten. Itu bagaimana latar belakangnya? Ini latar belakang perlawanan Banten itu karena adanya monopoli perdagangan POC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Kita ketahui bahwa Banten ini merupakan daerah yang sangat strategis pada masa itu yang dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Jadi akibat monopoli perdagangan POC ini, aktivitas perdagangan di Banten itu terganggu sehingga memunculkan perlawanan dari rakyat Banten. Nih, bagaimana jalannya perlawanan? Nih, untuk menghadapi POC, Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa lah yang memimpin perlawanan rakyat pada masa itu, ya. Melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Nah, jadi menghadapi serangan pasukan Banten, POC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Noordwijk. Nah, dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan POC mampu bertahan dari berbagai serangan dari luar dan mengusir para penyerang tersebut. Tapi di sini, nah ini, Sultan Ageng Tirtayasa tidak tinggal diam. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa memang banyak dibangun saluran irigasi. Oleh karena itu, jasa-jasanya ini makanya Sultan digelari Sultan Ageng Tirtayasa atau Tirta artinya air. Itulah yang menyebabkan Sultan Ageng Tirtayasa diberikan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Tirta itu artinya air. Ini membangun saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Serangan dan gangguan terhadap POC terus dilakukan. Nah, ini di tengah-tengah mengobarkan semangat anti POC itu, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota. Siapa itu? Nah, ini Sultan Haji. Nah, jadi Sultan Ageng Tirtayasa pada masa itu mengangkat anaknya yang pertama Sultan Haji. Jadi mereka berdua itu membagi kekuasaan. Ini Sultan Haji itu sebagai pembantu raja itu yang berkuasa atau bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng yang merupakan ayah itu bertanggung jawab terhadap urusan luar negeri. Jadi melihat situasi ini pada masa itu dimanfaatkan oleh POC untuk melakukan adu domba atau politik divide in impera ya. Ini. Jadi bagaimana proses jalannya strategi POC itu? Ini POC mengasih Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan POC untuk melancarkan niatnya sendiri menjadi Sultan Banten. Jadi inilah taktik atau strategi POC pada masa itu untuk memperlemah kekuasaan di Banten dengan melakukan adu domba antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan antara bapak dan anak diadu domba oleh POC. Jadi bagaimana akhir perlawanan pada masa itu? Ini Sultan Haji dengan bantuan POC berhasil merebut tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil tangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada tahun 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang POC setelah POC itu berhasil bersahabat dengan Sultan Haji. Inilah akhir perlawanan Selanjutnya kita akan bahas perlawanan Goa atau
atau juga disebut ini perlawanan Goa ini terjadi di daerah Makassar ya. Nah, jadi sedikit kita bahas tentang kerajaan Goa. Nah, jadi kerajaan Goa ini merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahnya itu berada di Sombaopu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Sombaopu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Jadi itulah latar belakang terjadinya perlawanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada masa itu ya. Jadi latar belakangnya itu apa? POC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Nah, dengan latar belakang inilah pada masa itu terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Jadi bagaimana proses perlawanan itu? Lihat, yang pertama, serangan POC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634. Jadi rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan POC pada masa itu ya. Nah, jadi di sini pertama sekali rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada masa itu berhasil mematahkan serangan POC. Nah, jadi di sini sementara itu POC juga mempersiapkan diri. Jadi apa taktik POC pada masa itu setelah POC pertama itu mengalami kekalahan? Yaitu pada tahun 1666 POC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Jadi dalam serangan ini POC menjalin kerjasama dengan Aru Palaka. Siapa itu Aru Palaka? Yaitu merupakan seorang pangeran Bugis dari Bone. Jadi setelah mendapat dukungan dari Aru Palaka, pimpinan POC, Gubernur Jenderal Metsuker memutuskan untuk menyerang Goa. Jadi inilah taktik yang dilakukan oleh POC pada masa itu untuk melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Jadi pada akhirnya akibat mendapat dukungan dari Aru Palaka ini, POC itu berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin. Sehingga pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin itu dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Apa itu isi perjanjian Bongaya? Ini yang pertama, POC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, POC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa atau Talo di luar Makassar menjadi milik POC. Yang keempat, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Jadi di sini isi perjanjian Bongaya yang ditentangani oleh Sultan Hasanuddin itu sangat menguntungkan pihak POC. Jadi setelah ditentangani isi perjanjian Bongaya ini, Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu karena isi perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Jadi pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan POC itu ya. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh POC. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh POC ya. Jadi benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Rotterdam. Dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Inilah akhir perang perlawanan Goa. Ya, materi selanjutnya yaitu rakyat Riau angkat senjata. Jadi di sini rakyat Riau angkat senjata artinya ini rakyat Riau melawan POC pada masa itu ya. Jadi itu latar belakangnya apa? Ini, tapi kan itu upaya POC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Jadi ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh POC pada masa itu. Di samping menguasai Malaka, POC juga mulai mengincar kepulauan Riau. Jadi dengan politik memecah belah, POC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau ya. Jadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Torokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang POC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Itulah latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Riau terhadap POC. Jadi bagaimana
strategi rakyat Riau pada masa itu untuk mengalahkan strategi POC yang dikenal dengan politik Divide Impera atau politik adu dombanya. Ini caranya ya. Jadi strateginya itu ini, Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan POC atau juga disebut siasat Sultan atau hadiah Sultan ya. Nah, jadi perundingan damai antara POC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Nah, dalam perundingan itu Sultan Siak dipaksa tunduk kepada POC. Jadi kan pura-pura di sini dia ya. Jadi sesuai dengan rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung Loji itu ya. Jadi pasukan Siak segera menyerang pasukan POC di Loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan Loji. Nah, jadi itulah bagaimana strategi dilakukan oleh Sultan Siak pada masa itu berpura-pura berdamai dengan POC. Jadi bagaimana sebenarnya akhir perangnya? Apakah POC itu berhasil diusir dari Riau? Ini. Jadi akhirnya itu keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir POC dari Siak. Bahkan sepeninggal Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, ini merupakan raja yang terkenal pada masa itu ya. Perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1858 Siak tunduk kepada POC, ditandai dengan penentangan Traktat Siak. Jadi perlawanan rakyat Riau terhadap POC juga pada masa itu gagal untuk mengusir POC dari tanah Riau. Ya, selanjutnya orang-orang Cina berontak. Nah, jadi Cina itu sekarang sebutannya itu Tionghoa ya. Nah, jadi apa sebenarnya melatar belakangi pada masa itu kenapa terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Cina? Ini latar belakangnya ya. Ini. Jadi sejak abad ke-5 orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak ya. Jadi pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya atau tinggal di daerah pesisir. Kemudian pada masa pemerintahan POC di Batavia, banyak orang-orang Cina yang datang ke Jawa ya. Jadi POC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Jadi orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin ya. Jadi mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu ya, hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya POC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina ya. Jadi untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, POC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi breviges ya, atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Jadi apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik POC atau akan dikembalikan ke Cina. Itulah yang melatar belakangi terjadinya perlawanan orang-orang Cina atau orang Tionghoa pada masa itu ya. Nah, jadi ini peristiwa 9 Oktober 1740 itu apa itu? Nah, ini terjadilah kebakaran di Batavia pada masa itu ya. Jadi POC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang melakukan pemberontakan. Karena itu para serdadu POC mulai ya beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Jadi orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah ya. Nah, di Jawa Tengah. Jadi warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Saya katakan ya. Jadi mereka melakukan perlawanan di berbagai daerah seperti misalnya Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Owi Panku atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang ya. Jadi kemudian di Jawa menjadi Kisah Panjang.
Namun ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa ya. Itulah peristiwa yang terjadi tanggal 9 Oktober 1740. Jadi para pengungsi pada waktu itu membangun kekuatan bersama dengan warga-warga Tionghoa di kota tersebut. Nah, jadi perlawanan orang Cina terhadap POC kemudian memunculkan atau menumbuhkan kekacauan ya yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Jadi perlawanan orang Cina ini mendapat bantuan dari dukungan dari bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwono II juga ikut mendukung pemberontakan orang Cina tersebut ya. Nah, jadi di sini Pakubuwono II juga pada masa itu mendukung. Pada tahun 1741, benteng POC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. Yesus segera meningkatkan kekuatan ya tentara persenjataan sehingga pemberontakan orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan ya. Jadi pemberontakan ini juga pada akhirnya dapat dipadamkan gitu ya. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwono II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan POC. Nah, inilah sikap Pakubuwono II yang demikian inilah telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong POC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana ini. Inilah akhir perlawanan orang-orang Cina atau orang-orang Tionghoa di Batavia itu terhadap POC. Ya, untuk materi hari ini yang terakhir kita akan bahas yaitu perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, jadi pada uraian terdahulu sudah disinggung ya bahwa beberapa Raja Mataram pasca Sultan Agung merupakan raja-raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan kaum penjajah. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II terjadilah persahabatan dengan POC, bahkan POC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwono yang kedua ya. Wilayah pengaruh kerajaan Mataram juga semakin berkurang. Persahabatan antara Pakubuwono II dengan POC inilah telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan. Terlebih lagi POC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Hal inilah yang mendorong munculnya berbagai perlawanan, misalnya yaitu perlawanan Raden Mas Said. Inilah ya. Oke, jadi bagaimana pada masa itu Pakubuwono II itu untuk menghadapi perlawanan Raden Mas Said? Yaitu Pakubuwono II itu mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah. Jadi ini Pakubuwono II ini membuat sembara ya. Jadi sembara ini tujuannya apa? Untuk menuntaskan perlawanan Raden Mas Said. Nah, jadi ini bagaimana selanjutnya? Pangeran Mangkubumi itu berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Ternyata Pakubuwono II ingkar janji. Jadi di sini sembara ini dilaksanakan oleh Mangkubumi dan berhasil. Nah, ternyata pada masa itu Pakubuwono II itu ingkar janji. Inilah yang mengakibatkan Mangkubumi itu makin marah ya. Dan pada akhirnya bagaimana? Ini akhirnya Mangkubumi dan Mas Said bersatu melawan POC. Jadi kekuatan antara Mangkubumi dan Mas Said ini atau perpaduan perlawanan mereka berdua itu sangat kuat dan meluas hampir di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kemenangan-kemenangan berhasil mereka raih itu dalam melawan POC. Jadi akibat serangan antara atau serangan dari Mas Said dan Mangkubumi ini, POC itu semakin terdesak. Jadi gini ceritanya ya. Nah, jadi ceritanya pada masa itu Pangeran Mangkubumi atau Pakubuwono II itu sakit keras. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan POC untuk menyodorkan perjanjian yang pada akhirnya perjanjian ini ditandatangani oleh Pakubuwono II. Intinya isi perjanjian ini sangat merugikan isi perjanjian ini sangat menguntungkan, merugikan Pakubuwono II, menguntungkan pihak POC. Jadi semakin semangatlah Mangkubumi dan Mas Said ini bersatu melawan POC. Jadi POC makin terdesak dan pada akhirnya di sini POC ini membujuk Pangeran Mangkubumi
untuk berunding. Nah, jadi bagaimana hasil perundingan itu? Nah, ini muncullah perjanjian Giyanti. Itu isinya ini, bahwa Mataram itu dibagi menjadi dua, yaitu bagian barat Yogyakarta dan timur Surakarta. Jadi makanya ada dua, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Jadi inilah akhir perlawanan Mangkubumi. Selanjutnya bagaimana ini? Akhir perlawanan Mas Said ya itu pada tahun 1757 ditandatangani perjanjian Salatiga yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Jadi ada dua perjanjian, yaitu perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga yang mengakhiri perlawanan antara Mas Said dan Mangkubumi melawan VOC. Inilah akhir materi kita. Oke, jadi saya harap kepada kalian semua memahami apa yang kita bahas hari ini. Semoga materi kita ini bermanfaat bagi kalian. Semua materi kita ini ada dalam buku pegangan kita, yaitu buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Saya ucapkan terima kasih.